Halo teman-teman, welcome back to channel Daily Pelaut. Ayo guys, kita lanjutkan review perjalanan kita dari Arab Saudi ke Jakarta sampai di tempat karantina ya. Kemarin kita sudah uploadkan bagaimana kita turun dari kapal, kemudian passing gate di pelabuhan, karantina di sana, PCR test, sampai kegiatannya di hotel ya, karantina di hotel. Dan video kali ini jika durasinya cukup, kita akan mulai dari bagaimana kita melewati bandara Saudi, kemudian ada sedikit isu tentang sistem komputer yang down di bandara Saudi, di keimigrasiannya, sehingga menyebabkan kita delay sedikit. Kemudian bagaimana suasana boarding dan di pesawat dalam situasi COVID atau situasi pandemi seperti ini. Apakah duduknya jarang-jarang, misa-misa atau seperti apa? Nanti teman-teman cek di videonya ya. Nah setelah itu, dan ini yang paling penting, bagaimana proses kita ketika setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian menuju pengecekan dan karantina di hotel atau di Wisma. Mungkin jika durasinya nanti cukup, kita akan bandingkan bagaimana testimoni teman-teman kita yang berada di Wisma, dan kami yang memilih untuk karantina di hotel. Apa plus dan minusnya akan kita sampaikan, mudah-mudahan durasinya cukup. Nah oke, bagi teman-teman yang baru saja melihat video-video seperti ini adalah channel Daily Pelaut ya, yaitu channel vlognya pelaut yang punya cita-cita besar, mudah-mudahan jadi informasi dan referensi buat teman-teman pelaut. Oke, jika teman-teman penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya. Video referensi pelaut Indonesia. Ratusan video berfaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah diuploadkan. Mohon dukungan, like, dan subscribe ya. Oke teman-teman, kita akan coba explain ya, atau menjelaskan video-video di samping ini ya. Karena teman-teman itu sudah sering banget dapat hoax atau dapat berita katanya, makanya saya sampaikan videonya ya, biar jadi fakta, biar tidak katanya lagi. Jadi saya akan ngomong, ini video fakta seperti di video yang kemarin. Kalau kemarin videonya tentang perjalanan kita dari kapal, kemudian passing, udah dijelaskan tadi. Oke, kita lanjutkan aja. Ini adalah video kita persiapan ketika check out dari hotel di Al-Khobar ya. Nah, dari Al-Khobar kita melalui perjalanan darat ke Dammam ya. Kita naik pesawat di Dammam menuju Dubai. Biasanya kalau nggak Dubai, Doha, Qatar, sebelum ke Jakarta ya. Nah, kami waktu itu bertiga menuju Dubai. Dan ini adalah suasana di Bandara Dubai yang sepi ya. Karena tidak seperti sebelum pandemi, pasti rame ya. Karena Dubai itu udah kayak mall gitu. Kebetulan juga kita transit di Dubai pada waktu makan sahur ya. Jadi kita sempat dulu shopping-shopping dan makan sahur bersama. Kita cari-cari tempat, ternyata ya udahlah, semua kari-kari semua, akhirnya kita ketemu KFC. Jadi kita udah sampai Dubai guys. Jadi kita sahur dulu di sini. Setelah ini pesawat jam 3:30 ya. Karena kebanyakan menunya itu kalau nggak bule Indian gitu ya. Jadi kita cari yang familiar KFC guys. Tetapi KFC juga tetap aja nasinya nasi kuning. Dan porsinya jumbo. Nah, video ini menunjukkan kerumunan mulai terjadi ya, karena kebanyakan penumpang itu TKI, dan TKW dari Arab, dari UAE ya. Biasalah maklum, mama, bapak-bapak, termasuk saya bapak-bapak, kalau sudah ngebet pengen mudik, oke lah berjubel-jubelan nggak masalah gitu ya kan. Sudah tidak bisa diatur, ini jelas sudah tidak beratur. Sudah tidak bisa beratur, jelas sudah tidak bisa diatur ya. Dan sudah tidak ada jaga jarak, meskipun di kursi itu dituliskan ini jangan dipakai, udah tetap duduk di situ. Begitupun ketika boarding dan ketika di dalam pesawat ya. Jadi pesawat itu penuh ya. Kita harus karantina 2 minggu. Hotel aja lah. Tapi kecuali nih ada berkah orang puasa nih, dia bisa selonjoran nih, lihat ya kan, bisa selonjoran. Kebetulan satu baris itu kosong, tetapi untuk yang depan, samping, kiri, kanan saya semuanya penuh ya. Tapi meskipun penuh memang tidak sepenuh ketika sebelum pandemi. Oke, singkat cerita kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta nih. Kemudian ini yang paling penting dicari informasinya sama teman-teman.
Yaitu setelah kita turun dari pesawat, kita akan banyak menemukan petugas-petugas karantin, petugas kesehatan, termasuk bapak-bapak tentara. Ya kan? Jadi di situ kita akan masuk antrian, kemudian diberikan kertas karantin yang kita ngisi data. Jadi kertas ini adalah kertas manual pengisian yang jika teman-teman sudah punya aplikasi e-hak ya, karantin di situ data minimal teman-teman lah gitu. EHC ya? Iya. EHC. Oh, yang kayak gitu. Oke. Kemudian setelah kita isi form itu kita lanjut. Di situ udah disiapkan kursi duduk untuk kita melakukan registrasi atau menulis secara manual di dalam kertas tersebut. Selain itu juga pengecekan suhu juga masih ketat. Kemudian kemudian di situ juga hand sanitizer masih ada. Setelah itu kita akan menuju kayak counter. Di sana nanti kita kayak di interview lah, bagaimana kondisi kita, kesehatannya, ada gejala atau enggak. Kemudian nanti ditanya milih hotel atau wisma. Nah ini yang paling penting, karena terus terang kita galau mau milih hotel atau wisma. Karena untuk hotel kita harus bayar ya. Bayarnya berapa nanti kita sampaikan setelah ini. Nah, kemudian setelah itu lalui imigrasi seperti biasa, kemudian mengambil bagasi seperti biasa. Lalu nanti di ujung kita akan temuin juga bapak-bapak tentara yang mengarahkan pilihan kita ya. Kalau misalnya ke wisma ke sebelah kiri kah, atau yang memilih hotel sebelah kanan. Nah, jika teman-teman masih galau untuk memilih hotel, teman-teman masih bisa ke sebelah kanan dan nanti di sana bisa tanya-tanya berapa harganya atau apa namanya spesifikasinya seperti apa. Berapa nih luasnya? Oh, kamarnya 27. Jika teman-teman kemudian akhirnya memilih wisma, masih tetap bisa dari sana. Jadi teman-teman masuk aja dulu ke kanan, mau cek dulu harga hotel misalnya, tidak masalah. Nah oke, untuk ke wisma jelas gratis ya. Di sana ada PCR 2 kali, kemudian nanti ada ruangan, satu ruangan bertiga biasanya, itu juga free selama 5 hari ya kan. Ini buat berdua nih. Kondisi kamarnya lumayan lah. Ada lemarinya juga. Kalau di hotel teman-teman bayar sendiri ya, mulai dari PCR-nya, kemudian kamar hotelnya, dan sebagainya. Tetapi hotel-hotel yang sudah dikerjasamakan untuk adanya karantina ini sudah menyiapkan paket ya. Paket minimal itu 5.600.000, meskipun akhirnya kemarin kita bisa nawar jadi 5.400.000. Itu sudah paket 5 hari nginap, laundry, makan sehari 3 kali termasuk snack sekali, kemudian PCR 2 kali ya. Meskipun dalam kenyataannya nanti bayar hotelnya itu 3,8, kemudian 1,6-nya untuk PCR, karena kemarin kita udah PCR 1 kali itu bayar langsung di tempat Rp800.000. Dan saat ini kita sudah hari kedua apa ketiga di hotel ya. Saya memilih hotel karena kemarin itu sempat galau ketika ada teman-teman kita sudah masuk di Wisma Atlet dan ternyata positif. Akhirnya kan karantinanya atau waktu karantinanya menjadi bertambah. Nah, kita khawatir karena kita udah mepet nih. Jelas khawatir karena ini sudah mepet lebaran. Kalau kita nambah masa karantin, otomatis lebaran di Wisma ya kan. Jadi kita milih hotel. Kayaknya udah kepanjangan ya teman-teman. Jadi perbandingan antara Wisma Atlet dan hotel akan kita sampaikan di next video ya. Insya Allah nanti saya akan detail bagaimana di Wisma Atlet, bagaimana di hotel. Video-video di Wisma Atlet saya punya, video di hotel juga saya punya. Kemudian bayarnya berapa, prosesnya seperti apa, kegiatannya bagaimana di hotel dan di Wisma Atlet. Termasuk testimoni dari beberapa teman yang sudah di Wisma Atlet dan teman-teman yang lagi di hotel. Jadi teman-teman check out next videonya aja ya. Oke, jangan lupa di like, di share jika menurut teman-teman juga video ini akan bermanfaat buat teman-teman yang mencari informasi ini. Jangan lupa subscribe. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.